Teman-teman bayangin, ada seseorang dijebloskan di sel tahanan, mendapatkan vonis maksimal selama setengah abad lamanya, sebelum kemudian dia dinyatakan tidak bersalah. Kasus ini diawali dengan tindak pidana penghilangan nyawa satu keluarga dan berakhir dengan terkuaknya kebenaran dalam tangki miso. Seorang mantan petinju profesional dianggap sebagai pelaku tindak pidana penghilangan nyawa yang sangat keji. Bukti utama berupa pakaian dengan bercak cairan tubuh ditemukan dalam kondisi yang sebenarnya secara ilmiah itu nggak masuk akal. Puluhan tahun kemudian barulah ilmu pengetahuan atau sains membongkar kebenarannya. Teman-teman, ini bukan cerita fiksi, ini adalah kisah nyata. Setelah teman-teman mendengar ini, teman-teman akan paham bagaimana bahayanya penghakiman yang didasari oleh stigma dan juga tuduhan palsu. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan mediko-legal, dan saya belajar dari yang mati. Tahun 1966 di Jepang sekitar pukul 2 pagi terjadilah sebuah peristiwa yang akan mengubah hidup seorang laki-laki selamanya. Ada kebakaran besar di kediaman sebuah keluarga pemilik usaha rumahan. Api menjalar dengan begitu cepatnya dan menghanguskan rumah tersebut dalam waktu singkat. Bahkan, saking besarnya kebakaran itu perlu 5 truk damkar untuk memadamkannya. Itu pun memerlukan waktu lebih dari setengah jam sampai api benar-benar padam total. Setelah api padam dan TKP dinyatakan aman, pihak yang berwenang masuk untuk memeriksa keadaan rumah. Mereka menemukan di dalamnya ada 4 jasad dalam kondisi yang sangat mengenaskan. Jasad tersebut teridentifikasi sebagai pertama Fujio, 41 tahun, kepala keluarga. Istrinya Chieko, 39 tahun. Anaknya yang bernama Fujiko, 17 tahun, perempuan, dan Masaichiro, 14 tahun, anak laki-lakinya. Waktu diperiksa, tubuh mereka semua tuh berbau bahan bakar dan ada perlukaan dengan pola luka benda tajam. Bahkan sampai ditemukan lebih dari 40 luka tusukan di tubuh mereka semua. Berdasarkan pemeriksaan awal, penyebab utama mereka hilang nyawa bukan api, melainkan kekerasan tajam pada tubuh. Diduga pelaku ini menyalakan api setelah korban gak bernyawa untuk menghilangkan jejak. Pihak yang berwenang berkata, siapapun ini pelakunya, pasti dia sedang benar-benar gelap mata. Ada amar yang terlihat jelas sekali saat pihak yang berwenang meriksa perlukaan di tubuhnya korban. Dan bahkan sejumlah uang simpanan keluarga tersebut hilang. Ada seorang anggota keluarga yang selamat, yaitu anak tertua mereka, seorang perempuan bernama Masako. Masako hanya bisa menangis histeris ketika mengetahui keadaan keluarganya. Masako bilang malam itu dia menginap di rumah neneknya. Masako sempat dimintai keterangan oleh pihak yang berwenang, dan dia mengaku kalau dia sempat ada masalah dengan Fujio, ayahnya sendiri. Masako bilang, sementara ini saya memang tinggal di rumah nenek saya karena saya bertengkar dengan ayah saya. Ayah saya nggak setuju dengan hubungan saya dan pacar saya. Tapi sekarang saya benar-benar menyesal, sangat menyesal. Coba dulu saya sempat minta maaf sama ayah saya. Teman-teman, sebesar apapun penyesalannya Masako nggak akan mengubah kenyataan kalau keluarganya sudah nggak ada. Lingkungan di sekitar rumah keluarga Fujio tuh heboh ketika pihak yang berwenang menyatakan kalau ini adalah tindak pidana penghilangan nyawa dengan rencana. Karena keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang sangat ramah dan sangat-sangat baik. Mereka bisa dikatakan gak punya musuh sama sekali. Fujio, si kepala keluarga, punya usaha pabrik miso. Miso itu semacam bumbu dapur yang dibuat dari fermentasi kacang kedelai dan juga jamur. Usaha keluarga mereka bisa dikatakan cukup sukses dan sudah jadi bagian dari komunitas lingkungan selama bertahun-tahun. Bisa dikatakan usahanya si Fujio ini membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Udah pasti kasus ini sangat menarik perhatian media. Pihak yang berwenang menerjunkan sejumlah besar anggota untuk menginvestigasi kasus ini. Dari pemeriksaan TKP, mereka menemukan ada sajam yang biasanya digunakan untuk alat pertukangan. Diduga kuat, inilah sajam yang digunakan oleh pelaku untuk menghabisi para korbannya.
Fokus penyidikan mengarah ke salah satu karyawan pabrik yang cukup dekat dengan keluarga tersebut. Orang tersebut seorang laki-laki bernama Iwao Hakamada. Iwao Hakamada ini bukan orang sembarangan, teman-teman. Dia adalah seorang mantan petinju profesional yang bekerja di pabrik tersebut. Iwao dikenal sebagai orang yang gak banyak bicara, tapi katanya cukup dekat dengan keluarganya Fujio. Iwao tinggal di sebuah kontrakan letaknya gak jauh dari pabrik tersebut. Di sana Iwao hidup sederhana. Tapi entah kenapa nih teman-teman, kesederhanaannya itu justru menimbulkan kecurigaan dari pihak yang berwenang. Waktu dimintai keterangan, Iwao bilang, "Saya tuh gak mungkin tega melakukan hal itu pada keluarga Fujio. Mereka semua orang baik. Waktu kebakaran, saya tuh juga membantu memadamkan apinya kok." Tapi waktu itu pihak yang berwenang gak langsung percaya dengan pengakuannya Iwao. Dan mereka memutuskan langsung melakukan penahanan. Selama penahanan itu mereka melakukan interogasi selama berminggu-minggu. Setiap hari Iwao diinterogasi selama berjam-jam tanpa diberi minum, tanpa diberi makan, gak dikasih waktu istirahat. Dan di hari ke-17 interogasi, Iwao pun mengaku bahwa dialah yang melakukan tindak pidana penghilangan nyawa pada keluarga Fujio. Setelah mendapatkan pengakuan, sidang pun digelar. Tapi ketika Iwao maju di persidangan, tiba-tiba aja dia mengubah kesaksiannya. Iwao bilang, "Saya tuh terpaksa mengaku karena gak kuat terus-menerus ditekan. Di luar sana banyak orang yang sudah menuduh saya sebagai pelakunya." Tapi sayangnya pengakuan Iwao sudah dicatat dan dijadikan dasar dakwaan. Proses hukum Iwao berlangsung sangat lama karena minimnya barang bukti. Tapi setahun kemudian, tahun 1967, ada seorang karyawan pabrik yang menemukan 5 potong pakaian dalam tangki fermentasi miso dalam pabrik itu. Di pakaian tersebut ada bercak-bercak warna merah yang diduga kuat adalah cairan tubuh para korban. Disebutkan bahwa bercak cairan warna merah itu sudah diperiksa dan golongan darahnya cocok dengan golongan darah para korban. Dan pakaian tersebut dikatakan adalah pakaiannya Iwao. Di mana ini kemudian dianggap sebagai barang bukti paling kuat yang menghubungkan Iwao dengan kasus penghilangan nyawa tersebut. Teman-teman, sebenarnya dari segi medis itu ada yang ganjil. Kalau pakaian itu terendam dalam miso selama setahun, masa iya sih noda dalam kainnya tuh masih kemerahan, masih segar, dan bahkan masih bisa dideteksi golongan darahnya. Jadi miso ini adalah bahan fermentasi, kadar garamnya tinggi, keasamannya rendah. Jadi kemungkinannya sangat kecil kok cairan tubuh manusia itu bisa bertahan dalam kondisi seperti itu selama 1 tahun lamanya. Tapi sayangnya, kejanggalan ini tidak dihiraukan selama proses hukum yang berlangsung. Apalagi saat itu teknologi pemeriksaan masih sangat-sangat terbatas. Dan sayangnya gara-gara ini Iwao akhirnya yang kena getahnya, teman-teman. Berdasarkan pengakuan awal Iwao dan juga barang bukti ini, hakim pun menjatuhkan vonis maksimal, yaitu hukuman. Setahun kemudian pada tahun 1968, Iwao harus menjalani masa tahanan. Sejak hari itu dia hidup di balik jeruji besi dengan bayang-bayang eksekusi. Dan selama itu, Iwao Hakamada menulis surat ke para kerabatnya. Dan isi suratnya sangat-sangat membuat miris. Dia bilang begini, "Saya nggak bersalah atas tindak pidana penghilangan nyawa itu. Dan hari ini ibu saya mendatangi saya dalam mimpi. Saya akan membuktikan bahwa saya tidak bersalah. Setiap hari saya dibayang-bayangi hukuman di mana saya akan dihilangkan nyawanya. Berapa lama lagi ya Tuhan? Berapa lama lagi?" Iwao terus menulis surat dan selama 6 tahun itu setelah dia ditahan, tiba-tiba aja ibunya berhenti mengirim surat. Dan saat itu teman-teman, ayah dan ibunya Iwao sudah kehilangan nyawanya karena sakit. Iwao merasa sangat marah, dia sampai frustrasi. Dia sampai berpikir, sekarang yang tersisa dalam diri saya hanya kebencian. Gak ada lagi Iwao yang dulu. Dan sinilah teman-teman, kisah panjang selama 56 tahun pun dimulai. Tentang pria yang mungkin gak bersalah, tapi dia harus menjalani hukuman paling berat sepanjang hidupnya. Banyak yang kemudian menelusuri masa lalunya Iwao, latar belakang keluarga, kasus-kasus yang pernah menyangkut dirinya, dan banyak yang berpikir, udah pasti nih Iwao pelakunya. Karena kok dilihat nih, dari latar belakang hidupnya Iwao, itu sangat-sangat sesuai kriteria pelaku tindak pidana penghilangan nyawa. Siapa sih sebenarnya Iwao Hakamada ini? Iwao lahir pada 10 Maret 1936. Dia ini anak bungsu dari 6 bersaudara. Keluarga dikenal sebagai keluarga yang pekerja keras.
Iwao ini berkarir di bidang tinju profesional pada usia 20 tahun. Dia mendapat peringkat ketiga di sebuah pertandingan tinju. Tercatat nih teman-teman, dia menjalani 29 pertandingan dengan catatan 16 kali kemenangan. Dan Iwao gak pernah sekalipun mengalami KO. Dan teman-teman, di zaman itu ada semacam stereotip atau stigma atau anggapan terhadap orang-orang yang berkarir di bidang bela diri tertentu. Orang-orang semacam ini dianggap sebagai sosok yang mudah marah, keras kepala, dan punya potensi kekerasan fisik. Hal inilah yang kemudian menguatkan kecurigaan banyak orang pada Iwao. Karir Iwao yang selalu jadi bukti kok dia tuh adalah orang yang pekerja keras, disiplin, gigih, sportif, justru malah berbalik memberatkan Iwao di persidangan. Waktu usia 24 tahun, Iwao memutuskan untuk berhenti bertanding. Dia bekerja serabutan sebagai pramusaji, kadang-kadang sebagai bartender. Ada catatan yang mengatakan kalau Iwao gemar mempertaruhkan uang di pacuan kuda, lomba sepeda, dan juga permainan kartu. Bahkan katanya nih, Iwao juga gemar main perempuan, pacarnya banyak. Singkat kata, dia adalah seorang playboy. Tapi informasi ini akhirnya nggak terbukti kebenarannya. Iwao menikah dengan seorang perempuan bernama Reiko. Mereka punya 1 orang anak. Dan pernikahan mereka nggak bertahan lama. Kurang lebih 1 tahun kemudian Reiko meninggalkan keluarganya, sementara anak mereka diasuh oleh Iwao. Nah, waktu kasus ini mencuat, mantan istrinya Iwao juga diminta keterangan oleh pihak yang berwenang dan media. Dan pernyataan Reiko sangat-sangat memberatkan Iwao. Di media Reiko bilang seperti ini, "Selama kami menikah, Iwao adalah orang yang kasar dan sangat mudah marah. Itulah alasan saya minta cerai. Dia sering banget melakukan kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik ataupun verbal. Iwao juga orang yang sangat malas bekerja. Gara-gara itu dia gak bisa punya pekerjaan yang tetap. Dan Iwao gak becus dalam menafkahi keluarganya." Udah pasti teman-teman, pernyataan ini sangat memberatkan Iwao. Banyak orang yang berpikir kalau udah pasti Iwao lah yang melakukan tindak pidana penghilangan nyawa terhadap keluarga Fujio. Kurang lebih saat itu orang-orang berpikir, ya udah pastilah Iwao pelakunya. Gila, dari profesinya dulu dia sangat dekat dengan kekerasan. Tambah lagi, mantan istrinya juga berkata Iwao orang yang kasar. Padahal teman-teman, ada sumber yang mengatakan kok pernyataan Reiko itu sama sekali nggak benar. Reiko meninggalkan keluarganya karena Reiko belum siap punya anak dan ingin hidup tanpa beban. Reiko nggak mau bertanggung jawab pada apapun termasuk keluarga dan anaknya. Selain itu, sebelum ditahan, Iwao sempat bekerja di sebuah klub malam. Sayangnya saat bekerja ia menyebabkan kerugian yang cukup besar di klub itu. Tapi pemilik klub nggak minta ganti rugi. Bahkan nih, sang pemilik klub memperkenalkan Iwao kepada Hashimoto Fujio, seorang pemilik usaha bumbu miso. Sejak saat itulah Iwao bekerja pada Fujio. Fujio sendiri juga punya masa lalu yang bisa dikatakan mencurigakan atau agak-agak sus. Fujio pernah dengan bangganya berkata kok dia punya 60 pacar perempuan di berbagai klub dan bar yang ada di lingkungan rumahnya. Padahal nih Fujio sudah berkeluarga, tapi dia merasa bangga dengan kenakalan di luar rumah. Fujio menganggap itu sebagai semacam pencapaian yang bisa dia bangga-banggakan. Setelah Fujio ditemukan gak bernyawa, ayahnya Fujio memberikan keterangan tentang anaknya. Kata ayahnya seperti ini, Fujio ini gak bisa dikatakan sebagai orang yang baik. Dia gemar main perempuan, walaupun dia sudah punya istri dan juga anak. Saya nih, bapaknya sendiri gak habis pikir. Fujio ini punya 2 orang anak perempuan loh. Meskipun demikian, Iwao merasa senang selama bekerja di rumahnya Fujio. Terlepas dari kebiasaan buruknya main perempuan, Fujio adalah bos yang sangat baik. Semua karyawan dia perlakukan dengan sangat baik. Iwao dan Fujio punya hubungan yang cukup baik teman-teman. Kadang-kadang malah Fujio mengundang Iwao untuk makan di rumah bersama keluarganya. Makanya banyak yang gak mengerti jika memang Iwao melakukan tindak pidana itu. Motifnya apa sih? Teman-teman, selama dalam sel tahanan kondisi fisik dan mentalnya Iwao turun secara sangat drastis. Waktu kesehatan mentalnya turun, dia dimasukkan ke dalam sel isolasi selama 30 tahun lamanya. Bukannya dicarikan psikiater, bukannya dibawa ke fasilitas kesehatan, dia malah di sel isolasi. Iwao pernah berhalusinasi dan menganggap dirinya adalah seorang dewa. Saking parahnya gangguan mental, tekanan yang dia alami. Waktu itu salah satu orang yang paling mendukung perjuangan Iwao adalah saudara perempuannya, namanya Hideko. Iwao menyebut Hideko sebagai tonggak utama perjuangannya mendapatkan keadilan.
Karena dukungan Hideko inilah kondisi mental Iwao pelan-pelan membaik. Iwao menulis ratusan surat yang menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Selama 56 tahun teman-teman Iwao ditahan. Bayangin aja setiap hari dia bangun. Dengan ketakutan dia berpikir kapan saya akan dihilangkan nyawanya. Apa jangan-jangan hari ini adalah hari terakhir saya hidup? Di balik jeruji, Iwao terus menunggu, sampai akhirnya ilmu pengetahuan pun berbicara. Setelah puluhan tahun berlalu, Iwao Hakamada nyaris dilupakan oleh banyak orang. Selama itu juga saudara perempuannya Hideko terus menghubungi pengacara, aktivis, dan juga ilmuwan. Dia hanya membawa satu keyakinan kalau Iwao tidak bersalah. Di tahun 2008, tim pembela Iwao akhirnya mengajukan sidang ulang. Dan saat itulah mereka punya senjata yang gak terbantahkan, yaitu ilmu kedokteran forensik. Tim pembela Iwao menyertakan barang bukti utama yang dulu menjebloskan Iwao. 5 potong pakaian dengan bercak cairan tubuh yang ditemukan dalam tangki miso. Dari sudut pandang forensik udah jelas ini adalah satu hal yang sangat janggal. Cairan tubuh manusia jika terendam dalam cairan asin dan asam seperti miso, apalagi selama lebih dari 1 tahun, gak mungkin bisa diperiksa. Tim pembela Iwao didukung oleh sekelompok ilmuwan di Jepang. Sekelompok ilmuwan ini melakukan serangkaian eksperimen dengan metode ilmiah yang tepat. Mereka melakukan simulasi kondisi fermentasi miso. Mereka rendam pakaian yang sudah dilumuri cairan tubuh di cairan dengan tingkat keasaman yang rendah. Kadar garamnya di cairan tersebut juga disesuaikan dengan proses fermentasi bumbu miso. Mereka merendam baju tersebut dengan durasi bervariasi, dari 4 hari hingga lebih dari setahun. Hasilnya, cairan tubuh yang di baju tersebut kehilangan warnanya dalam hitungan hari. Warnanya berubah jadi coklat dan kehitaman, disebabkan kerusakan pada hemoglobin. Warna merah pada cairan tubuh disebabkan oleh hemoglobin. Hemoglobin mengandung zat besi yang terikat pada struktur protein. Warnanya akan bergantung pada keadaan lingkungan sekitar. Hemoglobin yang berwarna merah terang jika mengikat oksigen. Warnanya akan menjadi gelap kalau enggak mengikat oksigen. Kalau mengalami kerusakan, enggak lagi bisa mengikat oksigen, warnanya berubah jadi kecoklatan. Dan hemoglobin ini sangat-sangat rapuh terhadap lingkungan yang ekstrim. Cairan miso punya sifat asam dan juga dengan konsentrasi garam yang tinggi. Ketika sel eritrosit dimasukkan ke dalam cairan seperti ini, sel-selnya sudah pasti akan hancur, teman-teman. Dinding selnya akan pecah, hemoglobin akan masuk ke dalam cairan miso. Dalam hitungan hari, maka hemoglobin akan rusak. Ditandai dengan bercak cairan tubuh yang nggak lagi berwarna merah terang tapi berubah jadi kecoklatan. Dalam penelitian ini, para ilmuwan menaruh cairan tubuh dan pakaian bernoda cairan tubuh ke larutan miso. Mereka amatilah selama beberapa hari dan hasilnya tadi. Dalam hitungan hari, warna merah pada bercak mulai hilang dan berubah. Dalam hitungan minggu, warna merahnya sudah hilang total. Mereka juga membandingkan dengan cairan tubuh yang dikeringkan di udara terbuka. Dan ternyata cairan tubuh yang mengering di luar ruangan akan berubah kecoklatan dalam waktu kurang dari 1 bulan. Jadi baik di udara terbuka, apalagi di cairan miso, warna merah nggak bisa bertahan lama. Oke, kita kembali ke kasusnya Iwao. Tahun 1968, jaksa berkata, kalau cairan tubuh ditemukan 1 tahun setelah tindak pidana penghilangan nyawa terhadap korban terjadi. Tapi sekarang diketahui dari hasil penelitian, nggak mungkinlah cairan tubuh itu masih kelihatan merah. Nggak mungkin itu terjadi seperti itu. Pakaian yang dijadikan barang bukti kalau memang ada bercak cairan tubuhnya, gak mungkin terendam dalam miso selama 1 tahun dan masih warnanya merah segar. Ada yang bilang kemungkinan besar pakaian itu baru dicelupkan ke dalam tangki menjelang ditemukan. Dan di tahun 2023 sampai 2024, setengah abad lebih setelah Iwao ditahan, tim peneliti dipanggil sebagai saksi ahli forensik. Tim peneliti secara detail menjelaskan bagaimana miso mempercepat rusaknya sel-sel cairan tubuh manusia, menghancurkan hemoglobin dan mengubah warnanya. Akhirnya pengadilan pun percaya pada ilmu pengetahuan. Mereka menyatakan bahwa bukti pakaian itu nggak bisa dipertanggungjawabkan. Dan akhirnya Iwao pun dibebaskan. Setelah lebih dari setengah abad Iwao hidup di balik jeruji, dalam bayang-bayang ancaman eksekusi. Waktu dibebaskan, teman-teman, usianya sudah 88 tahun. Waktu dibebaskan, Iwao sampai nggak bisa teriak-teriak gembira. Bahkan menangis terharu pun nggak bisa. Waktu dia dibawa keluar dari sel, Iwao hanya duduk diam. Tatapannya kosong, ngelamun terus. Dan segitu besar ya teman-teman trauma yang dia alami selama ada dalam tahanan.
Kondisi mental Iwao sudah mengalami kerusakan akibat puluhan tahun diisolasi. Iwao hidup dalam dunia sendiri, bicara dengan diri sendiri, dan ketika diajak bicara dia sangat jarang merespon. Setelah bebas, Iwao tinggal bersama saudara perempuan yang bernama Hideko. Setiap hari dia hidup bergantung pada keluarganya karena kondisi fisiknya pun juga sangat parah. Dia menderita diabetes dan kesulitan berjalan. Diakibatkan usia tua dan juga trauma selama ada dalam tahanan yang sangat berpengaruh pada kondisi fisiknya. Dari segi medis, kondisi mental Iwao bisa dikatakan sudah sangat rapuh. Dia kesulitan membedakan mana realitas, mana kenyataan, mana yang hanya imajinasinya aja. Tahun 2025, Iwao diberikan uang kompensasi sebesar 217 juta yen untuk kasus kekeliruan selama masa penahanannya itu. Tapi sebanyak apapun uang yang diterima oleh Iwao, gak bisa lagi membeli puluhan tahun yang hilang di hidupnya Iwao. Hidup Iwao sudah hancur. Ada yang mengunggah kutipan surat Iwao di internet. Dari sana kita seperti bisa merasakan rasa sedih, marah, dan gak berdaya yang dirasakan Iwao selama bertahun-tahun setiap harinya. Mulai dari saat harapan untuk mendapatkan keadilan masih ada, hancur, dan kemudian perlahan-lahan bangkit lagi. Sekarang Iwao hanya bisa menjalani sisa usianya yang gak tahu sampai kapan sambil berusaha sebisanya menyembuhkan trauma psikisnya itu. Teman-teman, kasus ini menunjukkan bahayanya mengambil keputusan secara terburu-buru. Gara-gara satu tuduhan, hidup seorang yang gak bersalah pun akhirnya hancur. Dalam proses hukum, ilmu pengetahuan harus menjadi dasar pengambilan keputusan. Gak boleh menggunakan asumsi apalagi tekanan. Pengakuan di bawah tekanan bukan kebenaran, tapi bentuk lain dari kekerasan yang tersembunyi. Kasus Iwao juga menunjukkan bagaimana keluarga yang setia bisa menjadi benteng terakhir dalam perjuangan kebenaran. Walaupun trauma akibat ketidakadilan bisa melumpuhkan seorang lebih dalam dibandingkan luka fisik, pada akhirnya kebenaran akan terungkap. Kebenaran mungkin bisa tertunda, tapi nggak bisa selamanya disembunyikan.